wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Dinas Kesehatan Pak Yadi. Yang saya hormati dari RW 05, RT 01 sampai RT 08 atau yang mewakili. Ya. Yang saya hormati dari Pobjanal Kota Tangsel. Dan yang saya hormati dari kader Jumantik dari Kelurahan Ciater dan pegawai Puskesmas Ciater, yang dimana ini untuk sertifikasi RW 5 ulang jentiknya yang kedua kali, yaitu yang pertama kemarin kita mendapat 79% dan ini kita yang kedua adalah 94%, yang dimana kita menemukan di RT 01 Ya. itu 1 ditemukan di pot bunga. RT 06 kita menemukan 3 itu di barang bekas, ini ban ya? bekas. Oke. Jadi dia dijadikan tidak dimiringin airnya langsung. Terus tanaman bunga nanas yang Nanas ya? Biasanya tuh Oh, di bunganya itu ya, Bu? Pucuknya ya? Pucuknya. Jadi di bawahnya itu biasa menampung air, terus ember. Nah ini sama satu lagi yang ditemukan di RT 7, itu satu di penampungan air hujan kayaknya, karena bekasnya air hujan. Jadi 94% untuk saat ini sertifikasi ABJ. Berarti masih kurang ya, Bu Masih ya? kurang, harusnya 95. Oh, minimal 95 ya, Bu ya? Tapi kalau bisa ini warganya semua, bukan Semua, hanya ya, betul, sampel Ibu. kemarin aja atau hari ini, tetapi semua warga ini peduli dengan lingkungannya. Baik, Ibu. Mungkin dari saya ini ada yang mau disampaikan dari Pobjana? Oh, dari perwakilan, silakan. Nggak ada sih, Bu. Paling ya itu nanti saya kan ini istilahnya bukan buat rumah masing-masing, artinya buat keperluan warga keseluruhan, ya Bu ya. Ya paling nanti kami coba bantu remind lagi kalau misalnya memang perlu ada survei ulang. Boleh info kapan, Bu, survei ulangnya? Boleh, dari nanti keputusan dari RW 05. Oh, oke. Baik, kalau untuk pengetesan ulang nanti kita infoin nama RW. Cuman masalahnya mungkin memang ya semua warga berarti ya, Bu ya, ini tanpa terkecuali untuk care sama barang-barang bekasnya, apa jentik nyamuk gitu ya, Bu. Iya. Baik, oke, Ibu. Ada lagi, Ibu? Ada masukan lagi mungkin? Ada yang lain? Masukan kemarin Bu Rina sudah mencoba untuk mencari mungkin menguji tadi tanaman. Dia coba ya ditaruhnya di pas bunga, dikasih air, bunganya masukin di dalam selama 3 hari atau 4 hari, ternyata ada jentik langsung. Oh, jadi itu cepat ya, Bu. Cepat. Jadi dia hidupnya di air bersih. Baik. Ya. Di air bersih ya, Bu ya. Nggak di air hujan, tetapi di pot bunga yang pas bunga aja. Dispenser juga kemungkinan ya. Katakan dispenser ya. Solusinya kalau mau kembang ditaruh air, masukin ikan. Iya, ikan. Oke. Jadi ikan cupang atau ikan yang suka nyucup-nyucup gitu kan di situ. Sama satu lagi mungkin kalau ada akuarium, itu bukan akuariumnya doang yang dicek, ada ikan, tetapi saringannya lah yang untuk untuk oksigennya, itu biasanya di situ banyak jentiknya. Oke, Ibu. Di RT 6 saya nemu tumpukan ban sampai 5 atau 6 buah. RT 6 ya, Bu. Nah, Tumpukan ban ya, Bu. Iya, di tempat infonya ini di rumah dokter ya? Ya, dokter hewan nih. Oh, dokter hewan. Malah dokter hewan. kalau bisa dibuang kali ya, soalnya besok kami Iya, bannya Baik. apa gitu loh. Baik, Ibu. Nanti saya infoin ke RT-nya dulu ya, Bu ya. Oke. pasir. Mungkin dari saya sama dari perwakilan Apa mau diisi apa mau bikin baru? silakan, mungkin ada tambahan dari Pak. Jadi Mau lengkap udah baru. Rumah Pak Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali, Rumah Pak assalamualaikum Happy. warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tutup dulu, Bang. Yang terhormat RW 05 Pak ya. Ya, wakil, Pak. Ya, wakil Ketua RW 05 Kulon Ciater dan Kepala Puskesmas Ciater, tim surveyor ya.
Jangan lupa yang tetap semangat dan ibu ada Jumantik. Wilayah Kelurahan Ciatra apa wilayah RW 5 saja? Kelurahan Ciatra ya campurannya. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf saya hari ini telat Pak. Ini ngurusin yang hanta virus tuh ya. Oh, Ternyata kan bukan warga Tangerang Selatan atau warga Jakarta Timur, tapi ya insya Allah Tangsel ya waspada. Ini juga mungkin sebelum ke sana saya mau tanya jelasin dulu bentar ya. Ini ada isu-isu kan yang virus mungkin pernah dengar ya, yang awalnya itu di mana berita itu di Bandung ya, terus kemarin ada info di Tangsel, tapi alhamdulillah bukan warga Tangsel. Itu sama ini penyakit binatang juga. Kalau DBD kan nyamuk ya. nyamuk ya. Ini tikus. Oh, dari tikus Ya, sekarang. Tanpa virus itu kan tikus. Nah, tikus itu kan bisa menyebabkan lepto bisa. Atau ya lepto biasanya atau sekarang hanta. Tapi ya yang penting kita waspada ya. Usia ini juga pola sama teater. Mungkin kalau misalkan di RW 5 ini ada populasi tikus yang kok makin banyak, nah ini lapornya jangan ke Buci dulu ya, takut geli ya, ke Pak Jajang mungkin ya. Oh, Pak Jajan dulu. Kayak gitu Oke. ya. Jadi mungkin nanti kita ada treatment Ini KLB juga nggak ya Pak? ya kalau misalkan Belum ada bisa. ya, kalau ada satu yang kita daerah tuh biasa itu nggak ada ya biasa KLB. KLB Tapi ya? kita alhamdulillah Tangsel Belum ada KLB ya Pak? nggak Kesannya nggak Jangan ada kasus. sampai, jangan sampai, Jangan jangan sampai ada. KLB. Itu baru. Jadi Jangan kita ada. tuh mungkin waspada ya. Jadi ada info-info itu langsung ke Tangsel, ternyata bukan Tangsel, itu Baik. wilayah Baik. Jakarta Timur dan sudah dikonfirmasi ya bukan daerah Tangsel. Itu ya semoga ya kita juga waspada ya Bu Uci ya untuk penyakit yang bersumber binatang. Nah ini balik lagi ke DBD. Nah ini perlu perhatian juga Pak Ero ya. Ini udah kita udah maksimal ya dari dinas, dari kelurahan, dari puskesmas, mungkin dari kader juga udah membantu ya, dari tim supaya juga udah membantu. Kenapa kita sekarang coba lihat hujan di Tangerang Selatan biasanya tuh sampai bulan apa tuh yang berber ya, sampai bulan Maret, April biasanya. Ini kayaknya konsisten tiap tahun. Masih ada ya. Nah makanya dari laju kasus juga biasanya tuh kita bisa prediksi kasus-kasus DBD itu nanti turun tuh setelah bulan April. Nah, ternyata enggak, masih tetap konsisten gitu. Baik. Nah makanya ini perlu perhatian juga ya, kita dari dinas kesehatan dan puskesmas minta tolong juga dari warganya juga ya, bisa membantu warganya juga untuk membebaskan dari demam berdarah ya. Contohnya ini Pak, gerakan yang satu rasa Jumanti. Jadi yang punya rumah itu kita harapkan melakukan pemberatan sarang nyamuk secara mandiri seminggu sekali. Karena apa, kalau pemberatan nyamuk dilakukan oleh kelurahan, oleh puskesmas ya, oleh misalkan oleh Jumantik, itu nggak bakal bisa Pak. Karena kita sudah pernah ya sebelum ada program ini, namanya kita sama PSN, tapi itu yang tanda kutip yang kerja itu ya kader yang keliling. Nah kader itu banyak keluhan ke kami ke dinas kesehatan, puskesmas. Jadi kadang-kadang kader tuh nggak bisa masuk kayak atau dikunci atau di apa. Nah makanya kita sekarang program tuh lebih melibatkan langsung ke RT RW. Jadi kalau misalkan di wilayah atau lingkungan itu tidak bisa masuk dalam rumah, nah kader itu bisa menginformasikan ke RT RW. Ya, perlu pendampingan. Iya, karena apa? Kasus DBD itu awal mulai itu ada di tengah-tengah rumah itu atau masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misal hanya kader yang datang, kayaknya nggak bakalan mungkin kan satu kader misalkan ya kalau di teori itu ya, satu kader itu di teori itu dia harus bisa 20 rumah setiap minggunya. Baik. Tapi nggak bakal mungkin Pak, nggak bakal mungkin ini apa tuh namanya, nggak bakal mungkin ngeri setiap minggunya. Bener kan Bu Kader? Benar. Dan nanti hasilnya apa? Hasilnya laporan ke kami, ke puskesmas dan ke kesehatan tuh. Yang penting yaudah Pak, asal ada laporan. Asal ada laporan, kasusnya tetap ada, jentiknya, laporannya bagus, tapi kasusnya banyak. Itu bahaya. Nah makanya kita dan kita rubah sekarang namanya program Satu Rumah Jumantik. Jadi yang punya rumah itu menjadi Jumantik rumah sendiri. Nah jangan sampai sekarang itu terulang lagi ya, karena pernah kejadian di wilayah bukan Ciater ya, pokoknya wilayah Capan Serpong ya, ada salah satu rumah kita kunjungin, yang punya rumah itu justru nyalahin target kader Pak. Kata yang punya rumahnya,
ini sudah 1 bulan rumah kami tidak pernah dikunjungi dan jentiknya tidak pernah dibersihkan. Oh, Nah, tidak. nah itu Emang Pak. kita tugas Itu dulu, kebersihan. sebelum tahun. Di sini ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, di Tangsel ada kayak gitu Pak. Dia pelihara. Iya, ada. Nah, terus pas saya datang lagi ke rumah kadernya, rumah Bu Kader juga ternyata banyak jentiknya. Saya tanya lagi nih Bu Kader, kok banyak jentiknya? Iya, Pak Edi, saya periksa ke rumah orang-orang, rumah sendiri lupa untuk diperiksa. Makanya sekarang kita, oke, kader itu sebagai pengawas edukasi, tapi yang melaksanakan PSN itu di rumah masing-masing. Nah, makanya ada program satu Jumat ini. Nanti setelah program itu berjalan, Pak, kita ada treatment lainnya, yaitu apa? Penilaian RW bebas jentik yang kita lakukan hari ini ya Bu Ci ya. Dan hasilnya masih belum memuaskan ya. Sedikit lagi Sedikit ya. ya, tapi alhamdulillah nih. Karena apa? Karena jujur Pak ya, kalau musim hujan ini ya, kalau musim hujan dilakukan kegiatan sertifikasi itu susahnya luar biasa. Makanya Bu Uci, wah saya salut banget nih berani untuk memajukan Jakarta Bu Uci. Kita nggak ngelihat itu ya, tapi kita ngelihat warga itu ya walaupun nggak musim hujan, musim nggak hujan, ya harusnya Antusias. warga itu ya tetap bersih-bersih secara kontinu. Dan Baik. hasilnya ya ini dikit lagi, 94%. Baik Pak. Dan nanti Pak setelah lulus Pak, nanti kita potret lagi 3 bulan kemudian, tapi dadakan. Jadi kita kumpul di kelurahan atau di wilayah mana ya Bu ya. Nanti kita kumpul serentak, kita kayak melakukan silent survei. Silent survei itu kita motret ya, misal RW 5 ini dari 100 rumah masih ditemukan jentik atau tidak, atau masih kegiatan jumatiknya masih berjalan atau tidak. Nah kayak gitu. Nah nanti setelah kita lihat, kita evaluasi, wah ternyata ini tidak berjalan lagi, hanya pas saat mau kegiatan sertifikasi. Nah nanti juga sertifikasi itu Pak, kita dapat sertifikat dari Pak Sekda atau Pak Wali Kota. Nah sertifikat itu tidak selamanya melekat di RW tersebut, tapi nanti kita ada sistem cabut sertifikat bila mana RW-nya atau pengurus lingkungannya itu tidak aware lagi dengan program satu rumah sejumantik. Apa contohnya? Contohnya itu timbulnya kasus baru yang dalam 1 bulan tuh berturut-turut ada selalu Pak. Jadi misalkan bulan Januari nih, minggu pertama ada kasus DBD, nggak apa-apa, yang penting lapor cepat ke puskesmas, ditangani sama RT RW. Minggu kedua nggak ada kasus lagi, aman, nggak dicabut sertifikatnya. Tapi minggu pertama ada kasus, kedua ada kasus, ketiga ada kasus, kita cabut sertifikatnya Pak. Karena apa? Berarti ya Nggak menjaga. Iya, berarti Nggak tidak menjaga. ya lingkungannya. Jadi kita jangan mindsetnya itu jangan sampai hanya mengejar sertifikat. Baik. Itu yang kita harapkan. Baik. Sertifikat itu hanya sebagai apa ya Bu? Balas butuh doang. Ya, sebagai Memberikan apresiasi tanggung ya, apresiasi dan sebagai apa ya? Oh berarti pemerintah Tangsel ini dia peduli juga dengan lingkungannya. Masa yang punya lingkungan nggak peduli? Iya, Seperti iya. itu. Ya mungkin itu saja ya, tetap semangat ya. Iya, semangat, Ibu. Saya juga tetap semangat. Ya mohon maaf bila ada salah kata saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Udah baik, nanti paling diupdate lagi untuk masalah ngecek ulangnya ya Bu ya. Jangan bosan ya Bu ya. Semangat ya Ibu. Tinggal menunggu kapan mau dilaksanakan kembali. Baik, makasih. Assalamualaikum. Jalin silaturahmi ya.